Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan juga ya, Nak. Ini begini Ustaz, kalau cerita tentang Rasulullah, terus terang saya ini sebenarnya seperti orang yang baru mengenal Rasulullah ya. Mungkin karena kehidupan saya dari kecil di lingkungan itu sekali yang membahas, maksudnya yang tentang maulid ataupun seperti ya kegiatan-kegiatan seperti orang-orang yang adakan gitu ya. Karena saya tuh hanya sekedar dari kecil itu hanya sekedar mendengar ceramah bersama ibu saya tentang fikih, tentang apa gitu. Ada ustadz-ustadznya juga sekarang udah nggak ada. Nah, ada satu ganjalan ustadz di saya. Jadi ceritanya dulu kita waktu saya masih gadis kerja, saya tuh seperti terpukul mendengar apa bos saya, karena dia non muslim ya Ustadz ya. Dia bilang dia benci muslim. Saya tanya kenapa benci muslim. Saya benci muslim, bahkan seperti yang kamu bilang siapa Muhammad. Saya benci dia. Kenapa saya bilang gitu, kamu benci dia? Karena gara-gara dia terjadi poligami. Karena beliau kebetulan agamanya itu, bos saya itu Katolik. Jadi dia membandingkan kenapa kok agama lo yang dipimpin sama Nabi lo itu, Nabi kamu itu memimpin terus mengenai tentang poligami. Dan sedangkan di agama kami Katolik itu istri hanya satu. Di situ saya terpukul sekali, dan karena kebodohan saya yang nggak mengenal cerita tentang Rasulullah, akhirnya saya terdiam. Sampai akhir-akhir ini saya mengenal, saya mempelajari apa sih sebenarnya siapa itu Rasulullah. Pertama kali sejak saya berangkat umroh, di situ baru terketuk hati saya. Nah, ditambah lagi seputaran saya itu banyak sekali yang dengan dalih ikutin sunnah Rasulullah, mereka mau berpoligami. Satunya termasuk teman saya, yang dia mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami, yang pada akhirnya mudah-mudahan teman saya dia karena dia baru berpulang ke rahmatullah, pada akhirnya yang saya lihat dia jadi seperti karena seakan-akan kayak menyesali keikhlasannya dia mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Istilahnya jadi cemburu ya Ustadz ya. Nah itu. Baik, Itu langsung ke pertanyaannya Ibu karena waktunya terbatas. Yang terakhir, yang teman saya juga dia merasa dia mengikuti ajaran Rasulullah ini untuk merelakan suaminya berpoligami, dan itu saya tentang habis-habisan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap saya untuk mendebat orang-orang tentang masalah alasan mereka ikut berpoligami ini karena Rasulullah. Karena terus terang secara pribadi, setelah saya mengenal cerita tentang Rasulullah, saya nggak setuju Rasulullah itu Ustadz ya. Sedih hati saya. Kenapa mereka berdalih hanya karena Rasulullah, akhirnya Rasulullah oleh orang-orang kafir. Karena itu yang terjadi di depan mata saya. Bagaimana? Saya mohon bimbingan dari Ustadz, bagaimana orang-orang itu untuk jangan kamu berkata kamu berpoligami alasannya hanya karena Rasulullah. Itu ya, saya emosi karena udah lama banget ini saya memendam pertanyaan kayak gini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi ini adalah masalah berbeda sudut pandang ya. Poligami itu hukumnya mubah, bukan ya, hukumnya mubah. Kemudian
sebagian dari saudara-saudara kita menganggap mubah itu jatuhnya sunnah. Ya, jadi hanya beda sudut pandang aja ya. Misalnya saya tidur habis zuhur nih jam 2, nggak ada kegiatan, nggak ada acara apa-apa, tidur jam 2, nanti bangun asar. Boleh nggak tidur? Ya, dari hadis Nabi nggak ada sebutkan riwayat jam 2 itu sunnah tidur atau makruh tidur atau haram tidur, nggak ada kan? Berarti jatuhnya mubah ya. Tidur jam 2 siang mubah ya. Mubah itu artinya apa? Ya, akan boleh, tidak dikerjakan juga boleh ya. Memiliki istri lebih dari satu itu ya, mubah ya, seperti itu ya, tidak menjadi sunnah hukum asalnya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW beliau diperintah oleh Allah memiliki istri lebih dari satu, bukan berarti itu menjadi kesunnahan. Ini yang pertama ya. Tetap dia akan menjadi mubah. Ya, perlu kita meluruskan orang-orang yang menyangka mubah itu sebagai satu kesunnahan. Nomor satu, kembalikan kepada hukum asalnya. Yang nomor dua, dia mubah, ya, maka tidak bisa juga kita mengget hukum tersebut menjadi haram, ya, nggak bisa juga. Saya mau tidur nih jam 2 siang, apa hukumnya? Haram, Ustadz, nggak boleh jam 2 siang tidur. Nggak ada hadis, nggak ada ayat yang melarang, ya wis mubah sudah, ya. Poligami juga sama, dia tidak sunnah, ya, mubah, ya. Jangan dibilang saya ngikutin Rasulullah, sunnah Rasulullah, bukan itu mubah, ya. Tapi tidak bisa kita sebut sebagai haram. Kamu jangan begitu, ya. Itu haram. Nanti begini begitu. Nah, sudah jelas kemubahannya disebutkan oleh Allah ya, An-Nisa itu 1, 2, 3 atau 4. Maka di satu sisi kita juga wajib meluruskan pandangan orang-orang yang menyangka poligami itu sunnah agar dia kembali kepada mubah, dan di sisi lain kita juga belajar untuk menerima syariat Allah ya. Amantu billah wa bi syariatillah. Pokoknya semua yang datang dari Allah ya sudah plak, kita wajib imani ya. Meskipun kita saya tidak suka dengan poligami. Ya, bagi saya itu haram hukumnya. Ya itu kan bagi kita. Tapi tetap dalam pengakuan kita sebagai seorang muslim itu adalah mubah, nggak boleh kita haramkan. Ya, sama seperti apalagi perbudakan, hamba sahaya, perbudakan itu ada apa enggak? Ada, ya. Sudah dihapuskan oleh Islam atau belum? Belum dihapuskan oleh Islam. Hanya saja jalan untuk memiliki budak ditutup, dipersempit oleh Allah. Ya, dalam syariat Islam itu dipersempit. Perbudakan masih ada dalam syariat. Makanya kalau kita belajar fikih kan ada aurat laki-laki, aurat perempuan, aurat laki-laki hamba sahaya, aurat perempuan hamba sahaya, dan seterusnya ya. Berarti masih ada. Meskipun dalam hati kita, ini sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ini sudah tidak sesuai dengan hati nurani saya, tapi tetap kita mantu billah wa bi syariatillah, kita beriman kepada Allah dan kita beriman kepada syariat Allah ya. Kita tidak mengharamkan ya perbudakan ya, karena itu syariat dari Allah ya.
hanya kita saja yang tidak tahu hikmahnya apa, ya. Allah yang maha mengerti, yang paling tahu keadaan manusia, dan hikmahnya selalu terbaik di sisi Allah, ya. Nah, poligami juga sama begitu. Kita menentang tidak nurani, tapi kita tidak mengucap dalam lisan itu haram, tidak boleh, ya. Tetap kita beriman kepada Allah dan beriman kepada syariat Allah. Maka saudara-saudara kita yang lain juga diajak seperti itu. Kalau kita bisa sportif, menunjukkan kepada mereka, gini loh, saya tidakkah dengan poligami, karena yang udah-udah orang itu kalau punya istri dua nanti dia tidak adil, nanti dia lebih sayang kepada yang muda, nanti yang tua ditelantarkan saja, ya. Saya tidak suka dengan poligami, tapi saya tetap mengakui poligami itu mubah sebagai satu syariat Islam. Kita sportif, ya. Dengan dia melihat hal seperti itu akan menggugah hatinya. Oh, dia memang setuju dengan poligami, tapi tetap dia juga harus dalam posisi menganggap itu mubah, bukan sunnah. Nanti dia bisa bergeser. Jadi kita give, nanti dia akan menerima, ya, memberikan akan menerima gitu. Jadi tunjukkan dulu bahwa kita legowo terhadap prinsip kita, nanti dia satu saat akan diberikan kelembutan oleh Allah. Dia juga akan legowo dengan prinsip dia. Oh iya, ternyata selama ini saya salah, ya, menganggap poligami itu sebagai satu kesunahan, padahal hanya mubah, begitu, ya. Sama seperti kita juga, oh selama ini saya salah, ya, mengharamkan poligami, padahal poligami itu mubah. Seperti itu, ya.